Shalom kepada Bapa dan Ibu serta saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berada saat ini. Senang boleh bertemu dengan Bapa dan Ibu serta saudara-saudari melalui channel YouTube ini. Kiranya kasih setia dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari seiman, firman Tuhan yang menjadi permenungan bagi kita di Minggu Eksaudi hari ini tertulis di dalam Matius 20 ayat 29 hingga 34. Matius pasal 20 ayat 29 hingga 34. Marilah kita sama-sama mendengarkannya, sebab saya akan membacakannya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari seiman yang dikasihi oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Seandainya Tuhan Yesus datang ke hadapan kita lalu bertanya kepada kita, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kira-kira apa jawab kita? Moloron waing Tuhan Yesus itu adopata laos disukum matuhita suku-sukut songonon. Aha mana nihirim roham lau si pamasauku lau si patupauku tuho kira-ira aha maalusta. Tentu jawaban yang kita berikan akan sangat banyak, akan sangat beragam. Umumnya orang Batak akan berkata, "Tuhan lehon matuau toluha, Tuhan berikanlah kepada saya 3 hak. Hamoraon, hasangapon, dot hagabeon." Lalu orang-orang yang sedang sakit akan berkata, "Tuhan, badanku sakit, kakiku sakit Tuhan, aku tidak bisa lagi jalan. Tolong aku Tuhan, jamah tubuhku agar aku bisa sembuh dan beraktivitas kembali. Gale pamatako Tuhan, togu au Tuhan, pamalu mau Tuhan." Lalu orang-orang yang sedang memiliki pergumulan hidup, dia akan berkata, "Tuhan, beban hidupku begitu berat. Apa yang aku alami tidak biasa. Tolong aku Tuhan, lepaskan aku dari masalah ini. Aku bingung Tuhan." Dan orang-orang yang mungkin sedang menderita karena pandemi COVID-19 ini, kita semua yang sedang diwabahi oleh pandemi COVID-19 ini akan berkata, "Tuhan, kalau boleh, semoga virus corona ini cepat berlalu, supaya kami boleh beraktivitas kembali. Karena kehidupan kami, ekonomi kami sudah mulai rusak Tuhan. Kami makan tidak makan lagi. Dang boy kami pajupang, rap dohok dongan nami, marsaor di bagas joromi. Anggia Tuhan boy kami hipas-hipas dinamasa kasih koronaon." Mungkin akan berkata begitu. Lalu adik-adik yang sedang
mempersiapkan diri untuk UTBK, kelas 3 SMA dan 3 SMK akan berkata, Tuhan, aku mau lulus di universitas impianku, maka tolong saya supaya saya boleh lulus di universitas tersebut sehingga kedua orang tua saya akan bangga, dan masih banyak yang lainnya. Tentu Bapak Ibu, jawaban-jawaban yang akan kita berikan kepada Tuhan Yesus kurang lebih demikian. Bapak Ibu, hari ini kita mau mengalami perjumpaan kembali dengan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus mau merasakan dan mengalami kuasa dan campur tangan Yesus yang terus-menerus di dalam hidup kita melalui sebuah kisah, yaitu kisah penyembuhan orang buta yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, siapakah kedua orang buta yang ada di dalam teks permenungan kita hari ini? Orang-orang buta tersebut adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik karena mereka tidak mampu melihat. Mereka tinggal di sebuah kota, yaitu kota Jericho. Di dalam kota Jericho ini terdapat pembagian kelas-kelas sosial atau strata sosial di dalam masyarakatnya. Ada golongan atas, ada golongan bawah. Ada golongan orang kaya, ada golongan orang miskin. Lalu orang-orang buta ini masuklah di dalam golongan orang miskin, karena mereka memiliki keterbatasan fisik. Dan satu lagi, mereka yang memiliki keterbatasan fisik ini akan tinggal di sebelah luar kota. Sementara orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai modal, tuan tanah, raja dan sebagainya akan tinggal di pusat kota. Maka sangat jelas ada stratifikasi sosial di dalam masyarakat Yahudi pada masa itu. Tapi yang menarik adalah, sekalipun orang-orang buta tersebut tinggal di luar kota, tinggal di sebelah luar kota Jericho karena keterbatasan yang mereka miliki, tetapi Tuhan Yesus begitu peduli, Tuhan Yesus begitu care, Tuhan Yesus begitu serius dengan mereka. Maka pertanyaan pertama bagi kita untuk menggumuli dan menggali firman Tuhan hari ini adalah, mengapa Yesus begitu peduli dengan kedua orang buta tersebut? Mengapa Tuhan Yesus mau menolong kedua orang buta tersebut? Apa yang menarik dari kedua orang buta tersebut? Maka jawaban pertama kita boleh lihat di dalam ayat 30. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari seiman, di dalam ayat 30 ini orang buta tersebut tahu bahwa Yesus orang Nazaret itu sedang lewat dari kota Jericho. Tetapi lihatlah bagaimana orang buta tersebut merespon dan memanggil Yesus. Dia katakan apa? Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami. Orang-orang buta tersebut memanggil Yesus dengan cara yang berbeda. Lihatlah betapa uniknya respon yang keluar dari kedua orang buta tersebut. Dan respon mereka lah yang membedakan mereka dari orang-orang lain yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Orang buta di dalam kisah ini tidak mengatakan, ya Tuhan Yesus orang Nazaret, kasihanilah kami. Bukan begitu. Tetapi orang-orang buta tersebut justru mengatakan, ya Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami.
Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, ada perbedaan mendasar di dalam dua ungkapan ini. Orang-orang pada zaman itu tidak tahu dan tidak begitu paham tentang eksistensi Yesus yang sebenarnya. Kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa Yesus adalah guru besar dari Nazaret. Yesus adalah seorang pengajar yang berasal dari Nazaret. Tetapi lihat, kedua orang buta tersebut yang matanya sama sekali tidak mampu melihat, mampu mengenali Yesus dengan cara yang berbeda. Mereka mengatakan, "Yesus, Anak Daud, kasihanilah kami." Dengan mata hati yang terbuka, mereka mampu mengenali sosok Yesus dengan baik. Apa sebenarnya istimewa gelar Anak Daud? Apa sih sebenarnya menarik dari gelar Anak Daud itu? Anak Daud adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan Mesias atau Juru Selamat yang diwahyukan, yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Maka ketika orang-orang buta tersebut mengatakan, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami," maka mereka mampu menyadari dan mengenali Yesus sebagai seorang juru selamat, sebagai seorang pembebas, sebagai seorang yang mampu menyelamatkan bangsa Israel. Itulah perbedaan mendasar antara kedua orang buta tersebut dengan orang-orang lain yang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Benar bahwa kedua orang buta tersebut tidak mampu melihat secara fisik, mengalami kebutaan secara jasmani. Tetapi mata hatinya terbuka untuk mengenali sosok Yesus yang sebenarnya. Mata hati mereka mampu mengenali Yesus sebagai seorang juru selamat, sebagai seorang Anak Daud yang dijanjikan, yang dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Dengan mata hati mereka, mereka mampu melihat Yesus tidak hanya sebagai orang Nazaret, tetapi jauh ke dalam mereka melihat bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Yesus adalah Sang Mesias itu. Maka poin pertama mengapa Yesus mau menolong kedua orang buta tersebut adalah karena sekalipun kedua orang tersebut buta secara fisik, mereka tidak mampu melihat, tetapi mata hati mereka terbuka untuk mengenali kebenaran tentang Tuhan Yesus Kristus. Menarik sekali. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, buta yang paling parah ternyata bukan karena buta katarak, bukan karena usia, bukan buta warna dan buta yang lainnya. Tetapi buta yang paling parah adalah buta hati, kebutaan hati kita karena keinginan dan pikiran serta masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini. Hidup kita tidak pernah sepi dari yang namanya kesulitan. Karena getaran-getaran kesulitan akan selalu kita jumpai di dalam hidup kita yang dinamis ini. Buktinya saja kadang-kadang ada status teman yang nyentreng di beranda FB berkata, "Tuhan, aku lagi galau nih." Padahal masih baru jam 06.00. Masih jam 6 pagi, orang-orang ada yang sudah galau.
Artinya apa? Kegalauan kita, kesedihan kita, pergumulan kita, kadang-kadang kita hadapi tidak mengenal waktu. Mau itu pagi ke, mau itu siang ke, mau itu malam, kita pasti akan selalu bertemu dengan yang namanya pergumulan dan getaran-getaran kesulitan hidup. Dan sadar atau tidak sadar, sering sekali masalah-masalah yang datang kepada kita, badai hidup yang menderu kehidupan kita, yang menghempaskan bahtera kehidupan kita, sering membuat kita mengalami kebutaan hati, sehingga kita putus asa, sehingga kita tidak mampu melihat jalan-jalan yang Tuhan persiapkan untuk kita. Sehingga kita buta, sehingga kita tuli untuk melihat rencana yang jauh lebih besar yang Tuhan persiapkan untuk kita. Mari belajar dari kedua orang buta ini. Sekalipun mereka buta secara jasmani, tetapi hati mereka mampu mengenali kebenaran tentang Yesus. Maka sekalipun masalah datang bertubi-tubi kepada kita, jangan sampai karena masalah kita, mata hati kita tertutup untuk melihat kebenaran bahwa Yesus sesungguhnya peduli kepada kita. Yesus benar-benar sayang kepada kita. Yesus benar-benar care kepada kita. Dia rela menderita untuk kita. Itulah kebenaran yang tidak boleh kita lupakan. Itulah kebenaran yang harus kita lihat dengan menggunakan mata hati kita. Mungkin dengan menggunakan mata fisik kita, kita akan melihat Tuhan, macai dok-dok dosi taunokku, macai borak don waing nahua dopi. Tuhan, beban hidupku begitu sulit. Kita akan jatuh pada luka kehidupan, luka batin yang mendalam karena pergumulan hidup kita. Tetapi jangan lupa bahwa ada kuasa yang jauh lebih besar yang mampu menyelamatkan kita, yaitu kuasa Allah. Itulah sebabnya kadang-kadang kalau ada masalah kita akan cari jalan pintas. Ada yang dengan mau bunuh diri. Ada yang dengan menggunakan obat-obat terlarang. Dan masih banyak ragam lainnya. Cara pintas bagi kita untuk lari dari kenyataan itu yang pahit itu. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari seiman, kata pertama yang boleh kita maknai dari firman Tuhan hari ini, untuk mengalami kuasa dan campur tangan Tuhan Yesus yang terus-menerus di dalam hidup kita adalah bahwa di dalam setiap episode kehidupan kita, mari memastikan bahwa hati kita ini benar-benar terbuka untuk Tuhan. Mari memastikan bahwa hati kita benar-benar melihat kebenaran akan cinta dan kasih sayang dari Allah kita kepada kita. Maka akan sangat baik apabila mata hati kita sekaligus mata jasmani kita terbuka. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu, jawaban yang kedua, mengapa Yesus begitu peduli dengan kedua orang buta ini? Ternyata kita boleh lihat di ayat 31. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, Tuhan Anak Daud, kasihanilah kami. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ternyata alasan yang kedua mengapa Yesus begitu peduli kepada mereka, karena orang-orang buta tersebut memiliki kesabaran, keteguhan, dan rasa yang sabarnya luar biasa. Orang-orang buta, kedua orang buta tersebut memiliki kesabaran, keteguhan, dan ketangguhan yang luar biasa. Sabarnya begitu luar biasa. Tekunnya untuk memanggil Tuhan Yesus begitu luar biasa. Mengapa
kita mengatakan bahwa kedua orang tersebut memiliki kesabaran, keteguhan yang luar biasa. Karena ketika mereka mengatakan, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami, di ayat 30, ternyata Tuhan Yesus tidak langsung menjawab mereka. Dan ketika Tuhan Yesus tidak menjawab mereka, mereka tidak putus asa. Mereka tidak jatuh pada kekecewaan mendalam tentang Yesus. Mereka tidak menghujat kuasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Mereka tidak mengatakan, oh Tuhan Yesus, didok ho maho anak ni si Daud, didok ho maho Mesias, didok ho maho lao si palua hami, ale dia ma, apala mabigi hami pesoholo ho. Mereka tidak jatuh pada penghujatan demikian. Mereka tidak kecewa, mereka tidak putus asa. Mereka tidak larut dalam duka nestapa mendalam. Tetapi apa yang mereka lakukan? Kita lihat di ayat 31 tadi. Mereka makin keras berseru. Katanya, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Tantangan kedua yang mereka hadapi juga bukan dari sisi Tuhan Yesus yang tidak menjawab mereka secara langsung, tetapi datang pula dari orang-orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Banyak dari antara mereka yang menegur kedua orang buta tersebut agar mereka diam. Tapi lihat, lagi-lagi mereka menyuarakan dengan suara yang jauh lebih besar, memanggil Yesus, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, orang buta tersebut tidak jatuh ke dalam kepahitan hidup, sekalipun seruan mereka tidak langsung dijawab oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, banyak masalah-masalah yang kita alami di dalam hidup ini. Banyak kesulitan-kesulitan yang kita alami di dalam kehidupan kita terjadi karena bukan masalah itu yang besar, tetapi karena kita kurang sabar dalam menghadapinya. Hatop kita menyerah, macai gampang kita putus asa, ala dok ni si tao nota, macai jojo do hita langsung kecewa, moloro akahasusaan di bagasan ngoluta, jala macai jojo do sai tapar suada holong ni dibatai tu hita, holan alani hirana sohatop alus ni tangyak tay. Bapak, Ibu, sering sekali ternyata di dalam hidup ini kita menghadapi masalah itu sedemikian sulit bukan karena masalahnya, tapi karena kita kurang bersabar untuk menghadapinya. Sedikit-sedikit kita langsung kecewa, langsung putus asa, langsung patah semangat. Tetapi orang buta tersebut tidak jatuh pada rasa putus asa. Mereka tidak kecewa, mereka tidak patah semangat. Mereka justru semakin mengeraskan suaranya untuk memanggil Yesus. Bapak, Ibu, masalah itu penting, tetapi sikap kita dalam menghadapi masalah itu jauh lebih penting. Tuhan bersengaja membuat sebuah proses menunggu kepada kita supaya apa? Supaya kita lebih bergantung kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan. Maka kalau dikit-dikit doa kita langsung dikabulkan Tuhan, mungkin kita akan jatuh pada kesombongan. Mungkin saja kita menjadi anak-anak Tuhan yang cengeng, sedikit-sedikit langsung mengadu sama Tuhan. Kita tidak lagi menggunakan potensi yang diberi Tuhan kepada kita. Kita tidak memiliki lagi rasa ingin menggali talenta yang Tuhan beri kepada kita. Jadi sebenarnya waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik.
ada proses menunggu yang kadang diberikan Allah kepada kita, supaya kita mau justru bergantung kepadanya. Dan untuk menguji kesetiaan kita, apakah kita benar-benar setia kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ingatlah bahwa nahkoda yang hebat tidak lahir dari arus laut yang tenang-tenang saja. Tetapi nahkoda yang hebat lahir dari peperangan besar melawan dentuman dahsyatnya ombak di laut. Maka orang-orang Kristen sejati yang benar-benar mumpuni, yang benar-benar cakep, adalah mereka yang tetap mampu survive sekalipun badai kehidupan, gelombang kesulitan menghampiri kehidupannya bertubi-tubi. Bapak, Ibu, percayalah bahwa Tuhan itu peduli kepada kita. Dia mendengar suara kita. Dia mendengar jeritan hati kita. Dia mendengar keluh kesah kita. Maka sabarlah, tekunlah, jangan putus asa, jangan galau-galau merana, jangan larut di dalam kekecewaan ketika Tuhan sepertinya tidak menjawab doamu. Karena ketika Tuhan berkata tidak untuk sesuatu yang kita impikan, untuk sesuatu yang kita harapkan, percayalah, ada janji Tuhan yang jauh lebih besar yang akan Dia tunjukkan kepada kita. Ada jalan-jalan Tuhan yang sedang Tuhan persiapkan, yang jauh lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Maka kunci berseru kepadanya agar Dia mau tetap menolong kita mampu merasakan kuasa dan penyertaan Tuhan Yesus adalah ketika kita mau tetap sabar, teguh, kokoh, tidak putus asa, tidak gampang menyerah di dalam menghadapi kehidupan ini. Maka teks hari ini mengajarkan beberapa tugas yang harus kita lakukan supaya kita bisa merasakan dan mengalami kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita harus datang dan menjumpai Tuhan Allah di dalam kehidupan kita. Orang buta tersebut memiliki posisi yang begitu sulit karena mereka buta, mereka kurang memiliki akses untuk mengikuti Yesus di sana. Tetapi lihat, kebutaan mereka, kelemahan mereka tidak menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dengan keterbatasan fisik yang mereka miliki, mereka hadir, mereka berusaha untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, sering sekali kita mengalaskan kelemahan dan keterbatasan kita untuk tidak berjumpa dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Mengapa kau tidak gereja, Amang? Ya, sakit perutku, sakit badanku, dan segalanya. Banyak sekali alasan-alasan yang muncul. Tetapi melalui firman Tuhan hari ini kita diingatkan, segala keterbatasan yang kita miliki, segala sesuatu kekurangan yang kita miliki, tidaklah seharusnya menjadi penghalang bagi kita untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, yang kedua adalah mulailah lebih banyak mendengar. Orang buta tersebut dia memiliki kesadaran yang tinggi bahwa ia ternyata buta. Tetapi dia menyadari bahwa telinga yang dia dapatkan karena anugerah Tuhan masih sehat kok. Dia mengawali perjumpaan dengan Tuhan dengan cara mendengar. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, sering sekali masalah datang menghampiri kehidupan kita ini karena kita lebih banyak bicara daripada mendengar. Padahal Tuhan menganugerahkan kepada kita 2 telinga dan 1 mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada berbicara.
Karena ketika kita mau dengar-dengaran dengan Tuhan, maka kita tahu apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, poin terakhir adalah kita harus meninggalkan sikap kita yang lama dan mengikuti Tuhan Yesus. Lihatlah kedua orang buta tersebut sesudah mereka sembuh dan melihat mereka mengikuti Yesus. Artinya orang buta tersebut meninggalkan semua hal-hal yang dia miliki untuk mengikuti Yesus, untuk mengambil satu keputusan bahwa Yesus haruslah menjadi teladannya, haruslah menjadi gurunya, haruslah menjadi gembala baginya. Maka orang-orang yang sudah mengalami kuasa dan campur tangan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupnya seharusnya mau meninggalkan kebiasaan hidup yang lama. Kalau kita sering marah-marah tidak jelas, kalau kita sering galau-galau merana karena kepahitan hidup, maka mulai dari sekarang stoplah itu. Karena kita sekarang memiliki gembala yang luar biasa, memiliki nahkoda kehidupan yang jauh lebih kuat, yaitu Tuhan Yesus yang menjadi Allah yang merupakan Allah yang berkenosis untuk menunjukkan kasih-Nya dan kesulitannya bersama-sama dengan kita, manusia yang menderita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Kidung Jemaat 457 ayat 2 berkata, "Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa. Pada Tuhan berseru, Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya." Kalau karena pencobaan, beban-beban hidup, kacau hidup kita, janganlah kiranya kita putus asa. Sabarlah, tekunlah dalam menghadapinya. Pada Tuhan Yesuslah berseru. Ketika pun kita merasa bahwa doa-doa kita sepertinya tidak dijawab Tuhan Yesus, percayalah bahwa sebenarnya Tuhan sedang memiliki rencana yang jauh lebih besar dari apa yang kita harapkan. Dia adalah kawan kita yang setia. Ia tahu kelemahan kita. Ia turut bersama-sama dengan kita merasakan penderitaan kita. Maka naikkanlah doa yang tekun, yang terus-menerus kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, ada satu tulisan yang ingin saya sampaikan kepada kita di hari ini. Marilah kita sama-sama mendengarkannya. Ketika pergumulan hidup datang bertubi-tubi, menusuk dan menyayat nadi, hingga kita terlantar, maka tetaplah berseru kepada Tuhan. Ketika pergumulan datang bertubi-tubi, menusuk dan menyayat nadi hingga kita merasakan sakit mendalam, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kala badai hidup menderu begitu dahsyat, menerpa bahtera kehidupan kita, sehingga sukma terluka begitu dalam, tetaplah bersyukur dan berseru kepada Tuhan. Kala masalah hidup datang silih berganti, sehingga kedua bola mata indah yang dianugerahkan oleh Tuhan harus menitikkan derai air mata. Tetaplah berseru kepada Tuhan. Kala beban hidup terasa sangat berat, menghunus rasa dan membunuh asa yang kian menghilang, tetaplah berseru kepada Tuhan. Kala rasa jenuh, bosan, lelah menembus relung sukma dan kalbu, tetaplah berseru kepada Tuhan.
Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan peduli kepada kita. Ia senantiasa menopang kita di dalam segala lika-liku kehidupan kita, di dalam menapaki peziarahan iman yang panjang ini. Maka pastikanlah bahwa mata hati kita terbuka untuk mengenali kebenaran akan kasih setia dari Yesus Kristus, yang merupakan Allah yang berkenosis di dalam rupa manusia demi memanifestasikan cinta dan kasih-Nya yang begitu luar biasa kepada kita, umat-Nya yang lemah ini. Tuhan memberkati kita semua. Selamat berminggu Eksaudi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.